asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan masuk dalam pembahasan baru, ya, masih dalam al-asma al-marfu'ah, isim-isim yang marfu', ya. Kita sekarang akan bahas al-mubtada wal khabar. Al-mubtada al-khabar. Al-mubtada wa al-khabar. Mubtada sudah pernah kita jelaskan, yaitu yang dikhabarkan. Kalau ini khabar adalah kabarnya. Kabarnya. Contoh, al-ustadzu hadirun. Hadirun. Ustadz hadir, artinya ustadz hadir. Ini ustadz hadir. Nah, ini namanya mubtada, ini namanya khobar, ya. Mubtada dan khobar disebut dengan al-jumlah al-ismiyah. Jumlah ismiyah. Ini sudah pernah kita singgung dulu, ya. Jadi mubtada plus khobar namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Fi'il dengan fa'il namanya jumlah fi'liyah, ya. Al-mubtada wal khabar, ya. Aturan pertama, biasanya mubtada itu ma'rifat, isim ma'rifat. Ma'rifah itu gampangannya diantaranya ada alif lamnya, Contoh, ya, at-talibu, talibun. Perhatikan sini. At-talibu di sini ada alif lam. Ini namanya ma'rifat. Isim ma'rifah. Kenapa isim ma'rifat? Karena dia ada alif lamnya. Ini namanya nakirah. Isim nakirah. Dalam kurung tanwin. Bedanya apa? At-talibu dengan talibun. Ma'rifat dengan nakirah bedanya apa? Kalau ma'rifat sudah menunjuk pada tertentu. Menunjuk pada tertentu. Adapun tanwin tidak tertentu. Jadi ma'rifat ini sudah dikenal. Ma'rifat artinya sudah dikenal. At-talibu, kalau saya bilang at-talibu berarti kalau bahasa Indonesianya sang talib, sang pelajar. Ya. Misalnya saya mengatakan at-talibu artinya ada sinya, berarti at-talibu itu kalau saya mau artikan jadi si pelajar. Ada si, saya sudah kenal. Ma'rifat sudah tertuju. Adapun kalau saya bilang talibun, pelajar umum. Talibun, pelajar. Itu aturan pertama. Biasanya mubtada itu isim ma'rifat. Perhatikan, biasanya isim ma'rifat seperti ini. Al-ustadzu hadirun. Al-ustad ma'rifat, ada alif lamnya. Ma'rifat. Hadirun khabarnya. Yang kedua, antara mubtada
dan khobar harus serasi atau sama dalam hal jumlahnya dan mudzakkar muannasnya. Muannasnya. Contoh, at-talibani hadirani, at-talibatani hadiratani, al-muslimuna hadiruna, al-muslimuna hadiruna, al-muslimatu apa? Hadiratun, hadiratun. Mubtada khabar, mubtada khabar, mubtada khabar. Perhatikan jumlahnya musanna musanna, mudzakkar mudzakkar. Musanna muannas, maka ini juga khabarnya sama, musanna muannas. Ini jamak mudzakkar salim, khabarnya juga mudzakkar salim. Jamak muannas salim, khabarnya juga jamak muannas salim. Kecuali ya, catatan ya, kecuali mubtada'nya jamak ghairu aqil. Ghairu aqil itu tidak berakal. Tidak berakal. Contoh jibal, al-jibal. Contoh sayyarat ya. Misalnya sayyarat, sayyarat jadid ya. Jadidat. Saya boleh jadidat atau saya boleh jadidah? Boleh dua-duanya. Kenapa ini baru sayyarat jadidat atau sayyarat jadidah? Kenapa? Karena ini ghairu aqil, mobil tidak berakal, maka boleh ininya tidak sama jumlahnya. Bisa begini, bisa begini. Baik, kita latihan sebentar. Gampang insyaallah ini. Ya. Terjemahkan. Pertama, dua ustadz sakit. Nomor dua, kaum muslimat hadir ya. Ya, Muhammad pergi ya. Nomor 4, saya lupa kalau di antara ma'rifat ada alif lamnya dan juga nama juga ma'rifat ya. Nanti insyaallah juga kita, ini sekedar gampang aja ya, nama juga ma'rifat, seperti Muhammad nih ma'rifat. Terus ya, coba cari contoh-contoh. Dua anak perempuan rajin
Ya. Kemudian kaum muslimin misalnya pergilah misalnya. Baik, coba dulu. Iwan. Ya. Nomor 6 ya. Anak-anak laki-laki ya, rajin. Ya, al-ustadzani maridhani. Abdul Muhsin. Muslimatu hadiratun. Ali, pergi zahib ya, pergi zahib. Zahibun, pergi. Zahibun. Tak pakai alif, zal, alif. Zahibun. Kayak gitu, haba. Perhatikan di sini ya, saya katakan tadi Muhammad itu sudah, jadi isim ma'rifat itu banyak, diantaranya ada alif lamnya, diantaranya nama, karena ma'rifat masih sudah tertentu. Kalau Muhammad ya sudah, berarti Muhammad itu ya sudah tertentu. Muhammad seperti juga isim isyarat, hadza juga sudah tertentu ma'rifat, hadza. Isim mausul, alladzi, itu semua sudah tertentu, maka itu ma'rifat. Maka jangan ditambah al-Muhammad ya. Ini salah. Jangan ditambah lagi al-Muhammad. Jadi al, ya ini salah. Taib, rajin siapa? Aywan. Rajin nasyid, nasyid. Atau mujtahid juga boleh. Mujtahid. Mujtahid aja lah. Ya. Al-bintani mujtahidatani, ya benar ya, al-bintani mujtahidatani. Dal musin kaum muslimin pergi, kaum muslimun pergi. Di bawahnya apa? Apa?
Ya, al-muslimuna zahibuna. Ya. Ali terakhir. Anak-anak. Anak bahasa Arabnya apa? Iya, al-aulad ya, al-aulad. Tinggal khabarnya dijamak kan. Ya. Al-auladu terus ya. Mujtahiduna. Ya, udah. Baik, itu kira-kira yang sederhana ya. Sekarang kita bahas berikutnya, yaitu tentang macam-macam khabar. Ya. Khabar itu bisa bermacam-macam. Mubtada ya. Satu lagi saya kasih contoh. Mubtada, perhatikan di sini. Mubtada bisa bisa macam-macam. Ini mubtada pakai alif lam. Ya. Bisa mubtada pakai apa? Nama ya. Isim ma'rifat. Bisa juga mubtada pakai dhamir ya. Dhamir misalnya, contohnya apa? 7 aku sakit. 8 mereka sakit. Coba cenderungin dua-duanya. Aku sakit. Aku bahasa Arabnya apa? Ya tulis itu. Maridan. Kalau mereka boleh maridun. Sama rotaiban itu apa? Maridun. Marid isim jamak taksir mardoh misalnya. Ini contoh. Ya, atau hum hadirun misalnya. Di sini mubtada bisa jadi juga dalam bentuk dhamir ya. Baik, sekarang kita bahas al-khabar. Macam-macam khabar. Macam-macam khabar bisa bagi 3 ya. Bisa selain jumlah. Selain jumlah maksudnya seperti itu contohnya. Ini maksudnya selain jumlah. Yang contohnya tadi, contohnya al-ustadzani hadirani. Nah, ini khabar ya, ini khabar, dia bukan jumlah. Selain jumlah. Kemudian ada namanya syibhul jumlah. Khabar dalam bentuk al-jumlah. Al-jumlah. Dan jumlah sudah pernah kita bagi jadi apa? Al-jumlah apa? Al-ismiyah. Dan al-jumlah apa? Al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Ingat, jumlah ismiyah itu apa? Jumlah ismiyah itu mubtada khabar. Mubtada khabar itulah namanya jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah maksudnya apa? Fi'il, fa'il. Itulah jumlah fi'liyah.
Jumlah ismiyah jumlah yang didahului oleh mubtada, isim. Jumlah fi'liyah jumlah didahului oleh fi'il. Contoh misalnya Muhammadun, ini sekarang mubtada. Saya bikin khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Saya bilang abuhu maridun. Nah, abuhu ini mubtada, maridun khabar. Kan? Seandainya saya tutup Muhammad, abuhu maridun, mubtada apa? Khabar. Paham enggak? Abuhu maridun, mubtada khabar. Ini mubtada, ini khabar. Nah, mubtada khabar ini menjadi khabar bagi ini. Menjadi khabar bagi mubtada Muhammad. Mubtada khabar ini dia menjadi khabar sendiri, namanya khabar jumlah ismiyah. Ini mubtada, ini khabar. Tetapi saya pakai dhamirhu ayahnya supaya ada kan hubungannya dengan Muhammad. Muhammad abuhu maridun. Contoh misalnya at-talibani, saya bilang misalnya ukhtahuma hadiratani. Perhatikan sini. At-talibani mubtada. Ukhtuhuma mubtada juga, hadiratani khabar. Ukhtahuma, jadi ukhtu, kalau ukhtani mudhaf ilaih, ukhtahuma hadiratani. Nah, ini menjadi khabar bagi ini. Contoh jumlah fi'liyah. Misalnya apa? Banyak, gampang, mudah. Muhammad at-talib misalnya yajtahidu. Ya. At-talib yajtahidu. Perhatikan. At-talib mubtada. Yajtahidu khabar. Kenapa yajtahidu fi'il fa'il? Ada fi'il yang fa'ilnya huwa. Yajtahidu, yajtahidani. Yajtahidu fi'ilnya apa? Huwa, kembali kepada at-talib. Contoh lagi, at-talibani yajtahidani. Jangan yajtihad, bingung orang. Yadhab aja lah, gampang. At-talibu yadhabu. Ini ada huwa kembali ke talib. Kalau talibani apa? Yadhabani. Yadhabani coba di i'rab. Yadhabani failnya mana? Yadhabani failnya mana? Ingat, fa'il harus datang setelah fi'il. Jadi jangan, ini bukan fa'ilnya, ini mubtada. Talibani fa'ilnya mana? Ini alif. Alif lisnain, paham? Yang fi'il dan fa'il ini merupakan khabar bagi talib. Contoh lagi, at-talibatu apa? Misalnya Zahabat. At-talibatu, sang mahasiswi sudah pergi. Ya. Ini apa? Zahabat khabar apa? Khabar. Fa'ilnya mana? Ta'nis ya. Hiya ya, menunjukkan hiya. Jangan bilang ini fa'il, ini bukan fa'il. Ini mubtada, ini khabar. Perhatikan di sini. Kemarin kalau kita bilang at-talibani pindah ke sini, enggak boleh yadhabani, enggak boleh. Yadhabu tetap. Masih ingat? Fi'il kemarin kalau fa'il di depannya, mau fa'ilnya 2, 3, fi'ilnya tetap menunjukkan 1. Kemarin kita bahas misalnya apa? Yadhabu at-talibani. Jangan bilang yadhabani. Yadhabu talibani. Tapi kalau talibaninya dimajukan, jadi at-talibani apa? Yadhabani. Itu perhatikan sini.
Perhatikan. Ini ada. Karena ini akan kembali ke belakang sini. Yadhabu at-talibani. Di sini enggak perlu pakai yadhabani, enggak perlu. Ini salah. Taib. Yang terakhir syibhul jumlah. Syibhu al-jumlah. Syibhu al-jumlah itu artinya apa? Syibhu artinya mirip, mirip jumlah. Kenapa dikatakan dia syibhul jumlah? Karena dia jumlah yang kurang. Disebut syibhul jumlah, kurang mirip jumlah, karena belum sempurna. Tapi sudah mengandung makna. Tapi sudah mengandung makna. Dan dia cuma ada dua, yaitu yang pertama al-jar wal majrur, jal al-majrur, yang kedua al-zarf, al-zuruf, al-zarf. Contoh jar majrur misalnya fil bait. Contoh, Muhammadun fi al-bait. Nah, ini Muhammad mubtada. Ini khobar. Dia bukan jumlah ismiyah, dia bukan jumlah fi'liyah, tapi dia jar majrur fil baiti. Jar majrur. Paham? Muhammad fil bait. Fil bait ini bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, tetapi dia namanya jar al-majrur. Muhammad fil bait. Kenapa dibilang syibhul jumlah? Kalau kita bilang fil bait, di rumah ada maknanya, di rumah. Seakan-akan ada khabar, tapi tidak sempurna. Makanya dibilang syibhul jumlah. Muhammad fil bait. Contoh lagi apa? Contoh lagi Abdul Muhsin. At-talibani. At-talibani fil madrasah, isna apa nih? Fil madrasah. Nah, adapun dzarf, dzarf ini menunjukkan waktu atau tempat. Waktu tempat seperti amama, khalfa. Intinya saya kasih contoh sedikit aja, tidak detail-detail. Misalnya ya, ini contohnya. Contohnya Muhammadun khalfa al-bait. Nah, ini namanya dzarf, khalfa. Ya, khalfal baiti, khalfal baiti. Misalnya at-talibani amamal madrasah, di depan. Amamal madrasah. Misalnya ini at-talibani. Misalnya al-qalamu, pena, fauqa al-maktab, di atas meja misalnya. Al-qalam fauqa atau tahti, ya. Al-qalamu misalnya tahta ar-rijl, di bawah kaki misalnya, jatuh. Tahtal qadam. Nah, khalfa, amama, fauqa, tahta, ini semua namanya dzarf. Nah, Muhammadun khalfal bait, Muhammad semua ini Muhammadun, at-talibani, al-qalamu ini semua mubtada. Khalfa di belakang, amam di depan, fauq atas, taht bawah. Ini semua adalah khabar, syibhul jumlah, dzarf. Saya ulangi, macam-macam khabar ada 3 selain jumlah yang ini yang kita bahas tadi. Dia bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah.
Nah, bisa juga khobar dalam bentuk jumlah. Bisa jumlah ismiyah itu mubtada khobar sama. Jumlah ismiyah itulah mubtada khobar, jumlah fi'il fa'il. Contoh Muhammadun, saya ingin kabarkan Muhammad. Muhammad mubtada selesai. Khobarnya juga dalam bentuk mubtada khobar. Abuhu maridun. Seandainya Muhammad enggak ada, kita paham abuhu maridun, mubtada khobar. Mubtada plus khobar ini menjadi khobar bagi Muhammad. Jadi perhatikan dhamir yang kembali kepada mubtada. At-talibani ukhtahuma. Kalau at-talibu ukhtuhu, tapi saya at-talibani ukhtahuma, ya, hadiratani. Mubtada khabar menjadi khabar bagi talibani. Sekarang jumlah fi'liyah, fi'il sama fa'il. At-talibu yadhhabu. Ini jumlah fi'liyah. Ini mubtada khabar. At-talibu yadhhabu. Mana khabarnya? Khabarnya yadhhabu. Jumlah fi'liyah. At-talibani yadhhabani. Mana khabarnya? Jumlah fi'liyah. At-talibatu dhahabat. Khabarnya jumlah fi'liyah. Yang terakhir sibul jumlah ada dua, ada jar majrur, ada dzaraf. Gampang, Muhammad fil bait khabar. Fil madrasah khabar. Ya. Adapun dzarf seperti khalfa, amama, fawqa, tahta, ya, Muhammadun khalfal bait, at-talibani amamal madrasah. Jangan baca amamul madrasah, ya, amama tetap. Al-qalamu fawqal maktab, al-qalamu tahtal qadam, di bawah kaki. Tahtal qadam fawqal maktab, amamal madrasah, khalfal bait. Ini semuanya adalah khabar, ya. Fawqal maktab, fawqal kitab misalnya, ya, al-qalamu fawqal kitab, di atas buku, ya, fawqal kitabi, ya. Baik. Sekarang latihan, izin balik. Terjemahkan. Dua lelaki itu, ya, ibunya sakit. Dua pelajar lelaki itu sedang belajar. Nomor 3, wanita-wanita muslimah itu telah pergi. Nomor 4, anjing itu di depan rumah. 5, dua anjing itu depan rumah. Nomor 6, dua wanita muslimah itu. Saya pakai itu maksudnya itu buat makrifat, ya. Berarti ada alif lamnya. Karena itu maksudnya makrifat. Dua wanita muslimah itu
muslimah itu sedang makan. 7. Anak-anak laki-laki itu bapak mereka atau bapaknya sedang marah. 8. Anak-anak laki-laki itu telah bermain. Ya, kerjain. Diskusi dulu boleh, silakan. Cepat, Iwan dulu. Sudah dikasih tahu sama Om Hari udah kasih tahu jawabannya. Apa artinya itu? Dua lelaki itu, ibunya ada dua, ibunya cuma satu. Terserah, kalau ibunya dua benar kalau gitu. Itu dua orang lelaki itu bersaudara, ganti ulang-ulang. Ibunya cuma satu. Itu dua lelaki itu bersaudara, ibunya cuma satu ya. Berarti gimana? Ya. Ummuhuma maridatun ya. Tapi mana mubtada, mana khabar? Terus yang lain tulis di mana nanti? Ya udah, ya di atas. Ya. Ya itu khabar ya. Nah, apa? Rajulani mubtada. Ya udah. Abdul Muhsin. Dua pelajar lelaki itu sedang belajar. Ya. Ya Drusani. Ya, Ali maju. Berarti khabarnya jumlah fi'liyah. Ali maju. Mana teman-teman muslim telah pergi. Itu banyak, kenapa dipisah dengan nun? Udah benar, enggak apa-apa. Tapi jangan dipisah. Zahabna, kasih harokat. Zahab, ya. Al muslimatu zahabna, ya. Ya. Iwan, maju Iwan. Anjing itu depan rumah. Nomor 5. Nomor 4 ya. Nomor 4.
Depan rumah. Kasih harokat. Amamal baiti ya. Mana khabarnya? Amamal bait. Ya udah. Abdul Muhsin. 2 anjing itu di depan rumah, nomor 5. Rumahnya 1 ya. Al-Kalbani amamal bait. Ya, benar. Al-Kalbani. Ya. Ali nomor 6. Anak-anak laki-laki itu bapaknya sedang marah. Bapaknya cuma 1 ya. Nomor 6, nomor 6 2 wanita. 2 wanita muslimah itu sedang makan. Al-muslimatani ta'kulani. Ya benar. Iwan nomor 7. Anak-anak laki-laki itu bapaknya sedang marah. Bapaknya cuma 1 ya. Anak-anaknya banyak. Sedang marah. Ya, al-auladu abuhum yaghdabu. Benar, Abdul Muhsin terakhir. Anak-anak laki-laki itu telah bermain. Anak-anak laki-laki. Loh, itu jumlah apa? Mubtada khabar, mubtada di depan. Udah, ya itu aja. Selesai pelajaran kita hari ini. Harap para pemirsa jangan lupa untuk terus murajaah. Insyaallah pertemuan berikutnya latihan ya. Atau materi lagi. Biar cepat selesai. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.